Hampir semua orang pernah mendengar tentang karma. Namun, karma bukanlah tentang hukuman dan pahala seperti yang dipikirkan banyak orang. Ini lebih tentang sebab dan akibat. Karma adalah hasil dari niat dan tindakan Anda di masa lalu. Mengetahui karma dapat bermanfaat dan akan membantu mempengaruhi cara Anda menghadapinya. Jika Anda ingin penyebab Anda memiliki efek yang baik, maka Anda perlu mengambil tindakan dengan sengaja yang akan berujung pada hasil positif yang Anda inginkan. Menguasai tindakan ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Karma tersenyum pada akhirnya. Jadi inilah 12 hukum karma dan bagaimana Anda dapat menciptakannya demi keuntungan Anda. Pertama, hukum sebab akibat. Seperti apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Sama seperti seorang petani menanam benih dan mengharapkan masa panen. Apapun yang Anda tabur, Anda juga akan menuai. Apapun yang Anda lakukan kepada orang-orang, pada akhirnya akan dilakukan kepada Anda. Mungkin perlu waktu, karena benih sering membutuhkan waktu untuk tumbuh. Namun akhirnya, selalu menghasilkan panen. Mereka mungkin kembali kepada Anda sebagai cinta, uang, atau kebahagiaan. Kedua, hukum penciptaan. Anda menarik apa yang Anda ada, bukan apa yang Anda inginkan. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan tanpa berusaha mendapatkannya. Anda perlu mengejar apa yang Anda inginkan daripada duduk-duduk menunggu hal tersebut terjadi. Pada dasarnya, hukum ini berarti bahwa ketika Anda tidak puas dengan hidup Anda harus mengintrospeksi diri Anda untuk melihat apa yang perlu diubah. Ketiga, hukum kerendahan hati. Apa yang Anda tolak? Persis. Pengertian dasar dari hukum kerendahan hati adalah Anda harus menerima hal-hal sebelum Anda dapat mengubahnya. Ini berarti menyalahkan orang lain atas hal-hal yang sebenarnya adalah kesalahan Anda tidak dapat diterima. Itu juga berarti bahwa Anda tidak dapat memperlakukan orang lain secara berbeda jika mereka tidak setuju dengan Anda. Keempat, hukum pertumbuhan. Kemanapun Anda pergi, di sana Anda akan berada. Dimanapun Anda berada di dunia ini membutuhkan adaptasi. Anda harus mengubah diri Anda sendiri sebelum seluruh dunia akan berubah. Ini dianggap sebagai tumbuh untuk merangkul lingkungan Anda. Makanya ada yang disebut sebagai hukum pertumbuhan. Anda harus fokus menyesuaikan diri dengan dunia yang Anda inginkan, bukan mencoba untuk mengubah atau mengendalikan orang-orang di dalamnya. Setiap orang harus fokus pada pertumbuhan mereka sendiri. Kelima, hukum tanggung jawab. Hidup kita adalah perbuatan kita sendiri, bukan orang lain. Untuk mengubah hidup Anda secara positif, Anda harus memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup Anda. Adalah cerminan dari apa yang terjadi pada diri Anda. Keenam, hukum relasi. Apa yang Anda lakukan adalah bagaimana hubungan Anda. Hukum ini berfokus pada hubungan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dengan hukum ini, Anda dapat melepaskan diri dari kutukan karma buruk dengan berfokus untuk mengendalikan masa sekarang dan masa depan. Setiap hal positif yang Anda lakukan dapat membantu meringankan karma buruk dan dapat mengatasi kesalahan tertentu di masa lalu, serta membuat langkah besar untuk menghapus karma buruk dalam hidup Anda. Ketujuh, hukum fokus. Anda tidak bisa memikirkan dua hal pada waktu yang sama. Dalam pencarian Anda untuk perbaikan, sangat penting bagi Anda untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar urusan. Hukum fokus membantu Anda menempatkan diri pada nilai-nilai yang utama yang akan membantu Anda dalam ketinggian yang Anda cari. Berfokus pada emosi, perkembangan, dan tujuan positif akan membuat Anda tidak punya waktu untuk fokus pada hal negatif. Saat Anda menemukan diri Anda dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan, selalu lihat yang lebih cerah di sisi lain. Ini mungkin sulit untuk dilakukan, tetapi ketika Anda membentuk kebiasaan mengenali pelajaran dalam peristiwa negatif, Anda akan belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih baik. Kedelapan, hukum memberi dan keramahan. Keegoisan kita menunjukkan bagaimana niat kita. Hal-hal yang Anda yakini harus dipraktekkan secara teratur, dan diharapkan Anda dapat menunjukkan komitmen pada apa yang Anda yakini. Tindakan Anda harus selalu mencerminkan keyakinan itu.
Dan jika itu terjadi, Anda akan merasakan manfaatnya. Di sisi lain, jika Anda tidak mempraktekkan apa yang Anda yakini, Anda akan menerima karma buruk. Ketika Anda menerima karma buruk karena hukum memberi ini, Anda perlu merefleksikan karakter Anda sendiri dan membuat perubahan yang diperlukan. Kesembilan, hukum di sini dan sekarang. Seseorang tidak dapat sukses jika mereka melihat ke belakang. Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda hidup, tidak peduli dengan lingkungan, berfokus dan menghabiskan waktu untuk memikirkan masa lalu Anda berarti Anda tidak pernah benar-benar hidup dalam keadaan di sini dan sekarang. Gagasan ini juga berlaku untuk berusaha hidup di masa depan. Fokus pada kecemasan Anda tentang masa depan, berarti Anda sedang tidak hidup di masa sekarang. Anda harus memfokuskan energi Anda pada mereka yang ada dalam hidup Anda saat ini. Kesepuluh, hukum perubahan. Sejarah akan terus berulang, kecuali diubah. Perubahan diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik. Hal yang sama akan terus terjadi berulang kali, hingga Anda mempelajari hukum ini. Ini adalah cara karma memberitahu Anda bahwa Anda memiliki pelajaran yang harus dipelajari sebelum perubahan terjadi. Jika hidup tiba-tiba menjadi berbeda dengan cara yang lebih baik, kemungkinan Anda telah membuat perubahan. Kesebelas, hukum kesabaran dan penghargaan. Tidak ada yang bernilai yang diciptakan tanpa pola sabar. Untuk mendapatkan manfaat dari kerja keras, Anda harus belajar untuk bersabar dan tetap bekerja bahkan sekalipun tidak ada kemajuan. Jika Anda tidak bersabar dan berhenti bekerja untuk berhasil di tujuan Anda, maka Anda mungkin gagal atau kesuksesan Anda tidak sebesar yang Anda harapkan dan yang diperoleh orang lain. Kedua belas, hukum inspirasi. Hadiah terbaik adalah berkontribusi untuk umum. Hukum karma ini dimaksudkan bekerja untuk meningkatkan motivasi dan semangat Anda ketika Anda sedang bersedih. Anda harus percaya pada diri sendiri dan tahu bahwa Anda penting di dunia ini. Tidak peduli seberapa besar tindakan Anda untuk membawa kebahagiaan, serta cinta ke dunia akan membawa Anda pada karma baik. Pada akhirnya Anda akan menerima kebahagiaan dan cinta dalam hidup Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya pada karma? Bagikan pendapat Anda di komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Bunyikan lonceng untuk tidak ketinggalan video selanjutnya.